Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idati al-mufrihah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka dalam kesempatan ini tidak lupa kita sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap panitia penyelenggara, wabil khusus keluarga besar dari guru kita tercinta almarhum Sayyidil Habib Idrus bin Hashim Al-Attas rahimahullahu rahmatal abrar, yang mana keluarga almarhum dengan yayasan daripada Nurus Sa'adahnya telah menjadi penyebab bagi kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang penuh keberkahan ini, yaitu acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya sudah seyogianya lah kita semua bersama tidak hanya sekedar berterima kasih, juga selalu mendoakan agar keluarga besar almarhum Habib Idrus bin Hashim Al-Attas, begitu juga segenap dewan guru, wali murid dan para siswa maupun siswi daripada Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, Nurus Sa'adah senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada guru kita Al-Habib Umar Al-Hamid hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah wa syafahullahu sifaan ajilan kamilan tamah bikulli lutfin wa khairin wa afiyah. Selanjutnya tentu secara khusus salam ini kita sampaikan kepada penerus daripada perjuangan Habib Idrus bin Hashim, yaitu putra dan putrinya, wabil khusus Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas dan saudaranya yang tercinta yaitu Habib Alwi, yang selalu didukung oleh paman mereka yaitu Habib Taha bin Hashim Al-Attas. Mudah-mudahan semua mereka sekeluarga senantiasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dan diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan ini tidak lupa kita sampaikan kepada segenap para dermawan yang selama ini dari semenjak pembangunan
yaitu daripada Madrasah Nur Sa'adah, selalu tidak pernah henti sampai hari ini mengulurkan tangannya untuk membantu melancarkan segala kegiatan yang dilaksanakan di Madrasah Nur Sa'adah, termasuk kegiatan-kegiatan pengajian rutin di tempat ini dan juga peringatan Maulid Nabi saat ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru yang saya cintai semua yang hadir di tempat ini, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini tepat tanggal 12 Rabiul Awwal, yaitu tanggal yang merupakan kelahiran seorang manusia besar yang punya sejarah besar, yang memiliki jiwa besar. Dialah daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengetahui kebesaran kita punya Nabi, untuk mengetahui keagungan kita punya Nabi, saudara, cukup kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala langsung memuji akan kesempurnaan dan keagungan akhlak Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah firmankan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam tentang akhlaknya. Allah nyatakan faqala ta'ala fi akhlaki nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Di mana ini merupakan syahadatun ilahiyah. Ini merupakan kesaksian ilahi. Allah yang maha mengetahui tentang segala perilaku tindakan hamba-hambanya, termasuk segala perilaku tindakan nabinya, saudara. Allah yang maha mengetahui bagaimana sikap Nabi di depan umatnya dan bagaimana sikap Nabi di belakang umatnya. Bahkan Allah yang maha mengetahui apa saja yang terlintas di benak nabinya. Allah yang maha tahu itulah, saudara, yang memberikan pernyataan, yang memberikan kesaksian, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang azim. Luar biasa. Di sini enggak lagi dikatakan akhlak hasanah atau akhlak mahmudah, tapi dikatakan akhlak yang azim, saudara. Artinya apa? Akhlak yang betul-betul sangat agung. Luar biasa. Ini pernyataan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan pernyataan manusia, saudara. Ini bukan kesaksian manusia. Ini bukan sekedar pernyataan atau kesaksian dari keluarga terdekat atau sahabat terdekat Nabi, saudara. Tapi ini pernyataan datang dari yang maha tahu, yang maha besar, yang maha kuasa, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyatakan betapa agungnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, maka itu saudara, berulang kali saya sering sampaikan di mana-mana mimbar dalam ceramah. Kalau kita ingin mengupas satu persatu tentang keagungan kemuliaan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, enggak cukup dengan ceramah 1 jam. Enggak cukup dengan diskusi 7 hari 7 malam. Enggak cukup saudara dengan gelar majelis taklim 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun sekalipun. Bahkan seumur hidup kita sekalipun tidak akan pernah ada habisnya membahas tentang kebesaran dan keagungan akhlak Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, keagungan akhlak Nabi tersebut sesuai sejalan dengan misi kenabian yang dibawa oleh beliau, saudara. Jadi kalau ada yang bertanya, apa sih misi kenabian? Apa sih misi yang saudara dijalankan oleh Nabi, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijalankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi menyatakan dalam satu hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya
untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kenapa dalam terjemah saya tambahkan hanya? Karena Nabi menggunakan innama. Innama, saudara, di antara innama itu perannya lil hasr. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Loh, kenapa sampai sedemikian rupa Nabi mengatakan? Karena memang semua ajaran akidah syariat yang dibawa oleh Nabi ditujukan untuk akhlak yang mulia. Saudara, kenapa kita tidak boleh mempersekutukan Allah supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita tidak diizinkan untuk mengikuti ilmu perdukunan atau mengamalkan ilmu sihir supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita diharamkan daripada perzinahan, perjudian, saudara, pencurian dan lain sebagainya supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita diwajibkan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat dari harta benda kita, saudara? Jawabnya supaya akhlak kita mulia. Semua yang diajarkan oleh Nabi kepada kita dari aneka ragam kewajiban, saudara, semua yang dilarang oleh Nabi kita jangan sampai kita melaksanakannya, tidak lain dan tidak bukan ditujukan agar akhlak kita mulia. Jadi akhlak adalah cerminan, saudara. Siapa orang yang akidahnya kuat, syariatnya jalan, saudara, pasti akhlaknya akan mulia. Kalau akidahnya sesat, saudara, dan kalau syariatnya tidak jalan, mustahil orang memiliki akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia ini buahnya akidah, akhlak yang mulia. Buahnya syariat, akhlak yang mulia, saudara. Buah dari semua yang kita jalankan dari ajaran Nabi adalah akhlak yang mulia. Pantas, saudara, Nabi memiliki misi kenabian, yaitu menyempurnakan akhlak. Sebelum beliau menyempurnakan akhlak orang lain, Allah sudah nyatakan bahwa Nabi memiliki akhlak yang sangat agung. Alhamdulillah. Nah, makanya saudara, di zaman sekarang ini di mana-mana kita dapatkan darurat akhlak. Darurat akhlak ini terjadi di semua lapisan masyarakat. Dari mulai pejabat sampai rakyat. Dari mulai ulama sampai santri. Apalagi masyarakat awam biasa, saudara. Nah, di mana-mana akhlak sudah tidak lagi menjadi perhatian. Saudara, kalau bicara tentang akhlak ini, saudara, ya, tentu dia mencakup dari urusan yang besar sampai urusan yang kecil, saudara. Saudara, minum makan pakai tangan kanan itu akhlak, saudara. Akhlak. Dengan kita melihat seseorang minum pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan, kita tahu dia muslim yang sedang melaksanakan sunnah nabinya. Dia muslim yang sedang mensuri tauladani akhlak nabinya. Sebagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun fi kulli umuri, fi kulli syu'uni. Bahwa Nabi dulu suka sekali memulai dengan yang kanan dalam setiap urusannya. Masya Allah. Makanya para ulama mengingatkan kita, saudara, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, pakai baju masukkan yang kanan dulu, baru masukkan yang kiri. Pakai sendal, saudara, pakai yang kanan dulu, baru yang kiri, saudara. Nyisir, rapikan bagian yang kanan dulu, baru yang kiri. Mandi, bersihkan yang kanan dulu, baru yang kiri. Wudhu pun, saudara, mulai dari kanan dulu, baru kiri, saudara. Subhanallah. Kelihatannya ringan, tapi itu justru yang setiap hari dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu yuk semua, karena zaman sekarang ini kita tahu lagi darurat akhlak di mana-mana, saudara. Ini darurat akhlak ini menyentuh siapa saja. Kita lihat aja, saudara. Kalau kita dapatkan ada pejabat yang korupsi, itu kan darurat akhlak. Kalau dia punya akhlak, dia nggak korupsi. Nah, ada pejabat yang seenaknya menggusur tanah rakyat, itu karena apa, saudara? Darurat akhlak. Saudara, karena akhlak yang nggak baik, seenaknya dia menzolimi orang. Dia menyalahgunakan daripada kekuasaannya, abuse of power, saudara.
Mentang-mentang punya kewenangan, seenak-enaknya dia lakukan, saudara. Kemudian ada pejabat kalau bagi-bagi hadiah buat rakyat dilempar-lempar, saudara. Itu bukan akhlak muslim, saudara. Akhlak. Saudara, bahkan orang-orang miskin kalau kita mau bantu, saudara, jangan kita kumpulkan untuk mereka berdesak-desak. Jangan. Buat mereka tuh bagaimana nyaman terima sedekah kita. Buat bagaimana supaya mereka nerima sedekah kita nyaman, aman, senang, tenang. Jangan buat mereka berdesak-desakan. Jangan membuat mereka bersakit-sakitan. Jangan, saudara. Jangan, saudara. Nah, jadi dan hormati orang-orang miskin yang kita bantu. Lebih bagus lagi kalau kita bawakan sedekahnya ke rumahnya, saudara. Manusiakan mereka. Ini bagian daripada akhlak. Akhlak, saudara. Nah, kalau pemimpinnya sudah tidak berakhlak, nanti bisa jadi contoh bagi rakyat yang di bawah. Ada pepatah, saudara, mengatakan, saudara, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu pepatah zaman dulu. Kalau zaman sekarang, guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Mungkin kurang ajar sekarang, saudara. Kalau murid dikasih contoh yang jelek-jelek, mungkin kurang ajar. Kasih murid contoh yang baik. Guru memberikan contoh yang baik kepada murid. Pejabat memberikan contoh yang baik kepada rakyat, saudara. Insya Allah kalau akhlak ditegakkan, negara kita akan aman, nyaman, tenang, senang, penuh barakah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi sekarang ini kita lihat, ya Allah, sedih, saudara. Maksiat makin merajalela. Judi online di mana-mana. Bahkan judi online ini, saudara, digarap secara profesional. Kemaksiatannya bukan lagi kemaksiatan individual, tapi kemaksiatan struktural, saudara. Mereka laksanakan semua dengan sistem terorganisir. Bahkan dilindungi, saudara, oleh mereka-mereka yang punya kekuasaan. Manakala maksiat sudah dilindungi oleh mereka yang punya kekuasaan, maka maksiat tersebut tentu akan makin merajalela dan makin berbahaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak sampai di situ, saudara. Gerakan LGBT ada di mana-mana. Hampir di tiap kampung, saudara, di Indonesia ini. Masya Allah, saudara, sedih kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Bogor, di Cianjur, di Jabodetabek, banyak grup-grup WA yang isinya LGBT, saudara. Di wilayah Cianjur dan Bogor saja, anggota grup WA LGBT itu lebih dari 10.000 orang, saudara. Ada apa dengan negeri ini, saudara? Ya, para ulama terus berdakwah. Para ulama terus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi para umara juga harus ikut mendukung dakwahnya para ulama dan umara, saudara. Jangan sampai ulama berteriak haram menenggak minuman keras, haram menyentuh minuman keras, tapi umara yang bangun pabrik minuman keras. Jangan sampai ulama berteriak haram judi, jangan berjudi, nggak boleh berjudi, tapi umara yang justru membiarkan bahkan melindungi judi. Ada apa, saudara? Kalau sudah kerja ulama, kerja kiai, kerja habaib, tugas mereka tidak didukung oleh umara, saudara, ya jelas tugas itu akan semakin berat dan hasilnya juga akan semakin sulit, saudara. Nah, maka itu ayo ulama dan umara harus bekerja sama. Ulama berteriak minuman keras haram, umara tutup pabrik minuman kerasnya. Indah tidak? Indah tidak? Ulama berteriak judi haram, jangan berjudi. Pemerintah gesit langsung menutup semua bentuk judi, baik yang offline maupun yang online, saudara. Indah tidak? Indah tidak? Ulama berteriak jangan berzina. Pemerintah sigap bergerak, tutup semua tempat pelacuran, saudara. Bagus tidak? Itu yang kita inginkan. Karena dalam satu riwayat disebut, saudara, sinfan minan nas, in soluha soluhan nas, wa in fasada fasadan nas, al ulama wal umara.
ada dua jenis golongan manusia. Kalau dua ini baik, masyarakat baik. Kalau dua golongan ini rusak, masyarakat rusak. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-ulama. Yang kedua adalah al-umaro. Maka itu saudara, saya ingin mengajak lewat kesempatan yang penuh keberkahan ini, ayo mari kita bergandeng tangan. Supaya ke depan kita mendapat pemimpin yang baik. Pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Pemimpin yang siap menggelorakan revolusi akhlak di semua bidang dan aspek kehidupan kita. Pemimpin yang bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, yang cinta kepada rakyat dan bangsanya. Pemimpin yang mencegah segala bentuk kemunkaran dan kemaksiatan. Pemimpin yang siap membawa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu saudara, keberadaan madrasah ibtidaiyah tsanawiyah Nurus Sa'adah yang dibangun oleh Habib Idrus bin Hasim Al-Attas dan kawan-kawannya, saudara, ini merupakan salah satu bentuk di mana beliau menyiapkan tempat pengkaderan generasi supaya apa? Supaya kader-kader siswa dan siswi yang dididik di Nurus Sa'adah ini, di Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah ini bisa menjadi generasi berakhlakul karimah. Amin ya rabbal. Nah, makanya kepada para wali murid yang hadir di sini, kepada bapak maupun ibu daripada orang-orang tua para murid Nurus Sa'adah, busyra lakum, beruntung, kabar gembira buat Anda semuanya, karena Anda memasukkan anak ke sekolah yang tepat, saudara. Karena madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, anak-anak kita bukan hanya diajarkan pelajaran ilmu agama. Anak-anak kita bukan hanya sekedar diajarkan ilmu-ilmu umum, tapi anak-anak kita juga diajarkan akhlak. Bagaimana mengamalkan daripada ilmu agamanya agar para siswa dan siswi Madrasah Nurus Sa'adah menjadi anak-anak yang sholihin dan sholehat. Alhamdulillah. Makanya beruntung. Makanya saya mau pesan di sini, tolong Bapak Ibu, kalau punya anak jangan masukkan ke sekolah manapun yang akhlak nggak diajarin, ya kawan. Jangan, apalagi nggak ada pelajaran agama. Jangan, haram kita memasukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah yang anak kita tidak diajarkan agama Islam, yang anak-anak kita tidak diajarkan akhlak. Haram. Ajak anak-anak kita, masukkan mereka ke madrasah, ke pesantren, ke sekolah-sekolah Islam yang mereka bukan hanya diajarkan ilmu pengetahuan umum, tapi juga diajarkan ilmu pengetahuan agama. Bahkan mereka juga diajarkan ilmu pembentukan akhlak. Maka itu sekali lagi saya mau tanya semua di sini, saudara, pendidikan madrasah yang membentuk akhlak anak-anak kita bagus tidak? Bagus tidak? Jadi keberadaan Madrasah Nurus Sa'adah di sini penting tidak? Dukung tidak? Nah, karena itu doakan supaya Madrasah Nurus Sa'adah menjadi madrasah ma'murah, salihah, najihah, salimah, nafi'ah, mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, akhirnya saudara, setelah panjang lebar apa yang saya sampaikan barusan, saya ingin mengingatkan Habib Ali Ridha dan keluarganya di dalam mengelola madrasah tentu banyak tantangan. Ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka, ada orang yang suka memfitnah saudara. Nah, maka itu di sini saya mau sampaikan saudara, kalau kita berdakwah, kita berjuang di jalan Allah, maka salah satu yang harus kita siapkan adalah mental kita. Insya Allah, ya ahlan wa sahlan. Selamat datang orang tua kita, guru kita, saudara. Ini yang banyak berjasa dalam pembangunan Nurus Sa'adah, Al-Habib Ismet Al-Habsyi, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga di sini ada Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan ada Habib Alwi Al-Idrus. Masya Allah, ya ahlan wa sahlan. Ustaz Husain.
Allah. Habib Muhammad. Baik, sehat walafiat. Jam 12 malam belum. Iya, kemarin. Doain ya. Alhamdulillah. Guru-guru kita semua sudah datang. Saya tidak lama di sini, saudara. Nanti saya minta maaf kepada para habaib, para kiai. Selesai saya menyampaikan mauidhah ini, saya akan langsung meninggalkan tempat karena di hari yang sama ini rutin juga ada peringatan maulid di tempat saya punya guru, yaitu tempat Habib Ali bin Abdul Qadir bin Sahil di Selipi. Saya rutin datang ke sana. Nah, tapi memang di sini luar biasa, alhamdulillah. Di sini ceramahnya sebelum baca maulid. Nah, di sono ceramahnya setelah baca maulid. Jadi bisa dapat dua-duanya. Alhamdulillah. Tolong nanti dimaklumi. Kalau saya tinggalkan tempat bukan tidak sopan, tapi karena ada acara lain. Insya Allah. Baik, sebelum saya tutup, saya lanjutkan yang barusan. Habib Ali selaku penerus daripada Habib Idrus bin Hashim beserta saudaranya Habib Alwi sering cerita bahwa dalam perjuangan pengelolaan madrasah ini banyak tantangan, banyak rintangan. Nah, saya hanya ingin berbagi dengan beliau. Sering kita ngobrol bahwa siapa-siapa yang berjuang, baik itu dalam bentuk dakwah, baik itu dalam bentuk hisbah, baik itu dalam bentuk jihad, maka harus siap untuk dicerca, dihina, dicaci, bahkan difitnah sekalipun, saudara. Kenapa? Karena begitulah dulu yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Buka kisah hidup beliau, buka sejarah hidup beliau, saudara, yang penuh dengan cacian, hinaan, fitnah yang ditujukan kepada beliau oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh musuh-musuh Islam. Tapi beliau tidak pernah gentar, tidak pernah mundur selangkah pun juga. Beliau maju terus berdakwah, saudara, sampai Allah memberikan kemenangan kepada beliau dari dunia hingga akhirat. Alhamdulillah. Nah, karena itu sebagai penutup, saya ingin berbagi. Dulu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ya ahlan wa sahlan. Para habaib kita datang, Masya Allah. Habib Salim Al-Attas, Habib Salim Al-Hamid. Mudah-mudahan kehadiran banyaknya habaib di sini menambah turunnya barakah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagai penutup ya ikhwan, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika ditanya oleh muridnya. Apa pertanyaannya? Ditanya, Tuan Guru, di luar sana banyak orang mencaci maki Anda. Banyak orang menghina Anda. Ini kami sebagai sekali lagi, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa arda ditanya suatu ketika oleh muridnya. Tuan Guru, kami sering dengar di luar sana engkau dihina, engkau dicaci, bahkan engkau difitnah. Ini kami sebagai murid mesti bagaimana menghadapi fitnah, cercaan, hinaan semacam ini? Apa dijawab oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau menjawab, saudara, dengan dua baris kalimat, saudara. Beliau menyampaikan syairnya yang sangat terkenal dalam soal ini. Apa beliau katakan? Qad qila anallaha dzu waladin wa anna khaira halqihi qad kahana. Ma salimallahu min sabbil bariyati wa nabiyul huda fa kaifa ana. Masya Allah. Apa beliau katakan, saudara? Beliau katakan qad qila annallaha dzu waladin. Di sana ada fitnah. Ada fitnah perkataan yang menyebutkan bahwa Allah itu punya anak. Wa anna khaira khalqihi,
dan bahwa makhluknya yang terbaik siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dan makhluknya yang terbaik sudah menjadi tukang sihir. Jadi kata Imam Syafi'i ada fitnah. Kata Imam Syafi'i ada fitnah ini. Allah disebut punya anak, manusia yang terbaik dibilang tukang sihir. Kemudian apa kata Imam Syafi'i? Ma salimallahu min sabbil bariyah. Allah saja yang maha suci, maha agung, maha mulia, enggak luput dari cercaan manusia, saudara. Allah ini maha suci, maha agung, tapi enggak luput dari hinaan manusia, dari cercaan manusia, saudara. Wa nabiyul huda, begitu juga Nabi Muhammad yang membawa petunjuk, manusia yang terbaik, enggak luput juga dari fitnah, dari cercaan, dari hinaan. Maka itu kata Imam Syafi'i, kalau Allah aja yang maha agung enggak luput dari hinaan, kalau Nabi aja manusia termulia enggak luput dari hinaan, fa kaifa ana, bagaimana saya? Masya Allah. Artinya Imam Syafi'i, saudara, sudah mempasrahkan diri. Orang mau hina kek, mau fitnah kek, mau caci maki kek, enggak peduli. Yang penting sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Li'ila kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi ini sengaja saya sampaikan sebagai pelajaran buat kita. Nah, jangan kita kalau dicaci terus minder, dihina terus patah hati, difitnah terus broken heart, saudara. Jangan. Mau difitnah, dicaci maki, terus saja kita berjuang. Udah terus saja berjuang, lurus saja, saudara. Teruskan aja, anggap aja nih kita lokomotif kereta api. Saudara, di depan mau ada apa, tubruk aja udah. Yang penting sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Baik, siap berjuang? Siap berjuang. Jadi kalau ke depan kita berjuang di fitnah, berjuangnya lanjut tidak? Dicaci lanjut tidak? Dihina lanjut tidak? Betul? Yakin? Takbir. Nama gitu kepada Habib Ali dan Habib Alwi, putra daripada Habib Idrus bin Hashim, yang melanjutkan perjuangan ayahanda tercinta di dalam mengelola daripada Madrasah Nur Sa'adah. Maju terus, ikhlaskan niat. Kita semua akan terus membantu, mendukung, dan jangan peduli dengan segala fitnah, caci maki maupun cercaan. Mudah-mudahan Nur Sa'adah akan menjadi madrasah salihah, thayyibah, ma'murah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Di sini sudah banyak sekali habaib yang hadir. Alhamdulillah, ada Habib Hasan dari Bogor, Masya Allah. Ada Syekh Ridwan Al-Amri, ada Habib Hashim, saudara dari Tanggul. Semua hadir di sini tidak lain dan tidak bukan untuk sama-sama ngalap berkah. Berkahnya Nabi kita yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Nah, sekali lagi nanti saya akan meninggalkan tempat. Tolong dibukakan jalan, jaga ketertiban biar acara tetap berlangsung secara tertib. Setuju? Nah, kepada para habaib semua saya minta maaf karena masih ada acara Habib Ali bin Sahil di Selipi. Nah, di sini ada Habib Ismet, Masya Allah. Habib Ismet ini terus mendorong Habib Ali, awas jangan berhenti, kata Habib Ismet. Teruskan perjuangan. Pokoknya kelola masjidnya, kelola pesantrennya. Dan ini pesantren luar biasa, saudara. Madrasah ini luar biasa. Ada ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Muridnya sudah 650 orang lebih, saudara. Takbir. Alhamdulillah. Dan di sini yang diajarkan bukan hanya materi umum, bukan hanya materi agama, bahkan praktek-praktek. Baca Yasin, baca Ratib, baca Hizib, baca Asmaul Husna, hafal Al-Quran, saudara. Itu menjadi tugas sehari-hari para siswa dan siswi di sekolah ini. Mudah-mudahan Nur Sa'adah beserta para dewan gurunya dan seluruh muridnya maupun wali muridnya akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.